Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yakin esok sukses. Baik, terima kasih ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Agus sudah memimpin kita di dalam doa. Jadi hari ini kita melanjutkan materi kita, ya, materi tentang virus yang sebelumnya ya sudah kita pelajari bersama, tetapi di subbab yang tentunya berbeda. Baik, pada hari ini Bapak presensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini dan nanti prosesnya seperti apa. Mari kita lihat bersama dulu ya. Nanti Bapak minta kita bacakan bersama-sama apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Tujuan pembelajaran kita, ya, mari kita bersama-sama bacanya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisa pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu membuat video kampanye tentang pencegahan terhadap virus. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek yang berupa video kampanye terhadap pencegahan terhadap virus. Penilaiannya yang akan diberikan dalam proses pembelajaran ini PJBL ya, Project Based Learning. Jadi nanti kita akan berproses bersama satu hari ini ya, dalam waktu proses pembelajaran kurang lebih 2 kali 45 menit akan menentukan langkah-langkah yang akan kita buat itu seperti apa. Maka nanti ada bentuk jenis penilaian, ada penilaian sumatif, ada penilaian LKPD, ada penilaian sikap, dan ada penilaian keterampilan dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar istilah varian pada virus? Pernah ya? Boleh angkat tangan satu orang yang bisa menjelaskan kira-kira apa itu varian. Silakan, Dina. Saya pernah mendengar varian dari virus corona yaitu Omicron. Varian dari virus corona yaitu Omicron, oke ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang membedakan kalau misalnya bahwa varian itu ada bermacam jenis? Silakan, Jenny. Menurut saya ada gejalanya. Biasa kan gejala setiap orang yang terkena virus itu juga beda-beda. Selain dari gejalanya, bentuknya juga beda-beda. Ya, oke ya. Menurut Jenny, gejalanya begitu ya. Terus bentuknya. Kalau menurut si tadi, Loren mau ngomong apa tadi? Namun semakin berkembang virus-virusnya, semakin banyak varian terbaru yaitu Omicron tidak separah dengan gejala ketika virus corona pertama kali muncul. Ya, ada varian berbeda, berarti tingkat keganasan begitu berbeda. Pertanyaan yang terakhir adalah, menurut kalian ini, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan biar kita itu terbebas dari virus? Bukan hanya pada virus corona saja. Hal yang bisa kita lakukan supaya kita terbebas dari virus ini, itu salah satunya itu pencegahan. Berarti melakukan pencegahan terhadap Virus. penularan pada virus. Baik, ada yang lain? Terus kalau menurut saya sendiri ada dua. Yang pertama dari pencegahan atau langkah preventif dan juga langkah represif atau pada saat kita terjangkit penyakit atau virus tersebut. Oke, baik. Terima Kita kasih. beri aplaus untuk teman-teman kalian yang sudah menjawab pertanyaan. Semua jawabannya itu tidak salah, mungkin belum sempurna adanya, tetapi bahwa berkaitan dengan pertanyaan yang Bapak berikan kepada kalian, maka hari ini ya, hari ini kita akan bersama-sama ya menentukan nanti sebuah topik atau tema yang akan kita bahas bersama untuk dijadikan sebuah project, di mana project itu nanti akan tentunya bermanfaat bagi kita, mengedukasi masyarakat begitu ya, dan mengedukasi orang lain. Maka mari kita saksikan terlebih dahulu video pemaparan tentang virus ini ya. Smart Channel, di video kali ini kita akan belajar materi tentang virus. Ya. Kelas 10 kurikulum merdeka. Sambil kita menyimak bersama ya. Disebabkan oleh praktik kanibalisme. Oke, cukup materi tentang virus. Itu sekilas penjelasan tentang virus ya. Tadi hanya mengambil sebenarnya salah satu contohnya adalah virus corona saja ya. Nah, maka
setelah kita menyaksikan video, ya, kira-kira mengapa pencegahan terhadap virus itu penting menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri, kenapa pencegahan terhadap penularan virus itu sangat penting? Karena virus dengan bakteri ini kan sebelum memiliki perbedaan, di mana virus ini bahkan bisa bertransformasi ataupun berlalu lalang gitu ya di udara, sehingga penyebaran dari virus ini sangat cepat. Baik, terima kasih Niki ya. Kita beri aplaus untuk Niki ya. Ya, baik ya. Jadi itu kenapa kita perlu melakukan pencegahan terhadap virus. Pertanyaan terakhir ini, bisakah kita memberikan contoh atau tindakan pencegahan terhadap virus? Nanti kita akan bersama-sama melakukan kegiatan di dalam diskusi kelompok untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai jenis virus yang rentan sekali terutama menyerang orang kita Indonesia. Maka dari itu, sekarang Bapak minta kepada kalian masuk di dalam kelompok, ya, dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan nanti berkeliling membentuk kelompoknya masing-masing. Nanti kegiatannya akan Bapak sampaikan setelah kalian berpindah dalam kelompok. Ya, silakan kelompoknya untuk bisa bergabung di tempatnya masing-masing ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya. Kelompok 2. Masih Pak. Ya, kelompok 3. 3 mana? 3 sini ya. 3 mana? 3 kelompok 4. Hah? Kelompok 4 ya. Kelompok 5 yang terakhir ya. Di situ menentukan setiap kelompoknya masing-masing. Coba dilihat kelompok 1 virus apa? Virus corona. Ya, virus corona. Kelompok 2. Kelompok 2 virus demam berdarah. Ya. Oke, kelompok 3 HIV, kelompok 4 virus rabies, kelompok 5 hepatitis. Baik, dari kelima kelompok ini jenis virusnya berbeda-beda, maka yang pasti pemahaman atau materi tentang virus itu jelas berbeda juga. Coba kalian lihat KPD itu ada sumber atau kajian teorinya ya yang membicarakan tentang virus yang sudah Bapak bagikan kepada kelompok masing-masing. Maka di situ kalian diminta untuk kita akan membuat sebuah proyeknya apa? Silahkan Anda baca dulu ya, Anda baca dulu langkah kerjanya seperti apa ya. Nanti kalau ada yang membingungkan kita bisa komunikasikan bersama dengan Bapak. Dibaca dulu langkah kerjanya di situ, silahkan diisi anggota kelompoknya siapa saja. Nah, hari ini kita khusus untuk melakukan perancangan atau mendesain sebuah proyek yang nanti pada pertemuan selanjutnya, proyek yang kita desain hari ini ya, yang akan kita buat hari ini itu bisa kita presentasikan dan nanti kalau sudah jadi bisa kita publikasikan. Itu tujuannya. Nah, maka dari itu silakan Anda diskusi di dalam kelompok Anda dulu. Anda tentukan kira-kira apa yang mau Anda buat setelah Anda mendapatkan topik dan tema ini. Kira-kira kapan kita mau melakukan pembuatan video misalnya, apa langkah yang mau kita buat dulu gitu ya. Silakan kalian diskusikan bersama di dalam kelompoknya ya. Silakan Anda rancang dulu di dalam kelompoknya masing-masing. Paham ya? Paham ya? Ya, kalau sudah paham silakan Anda diskusikan bersama dulu apa yang harus Anda lakukan untuk proses pembuatan proyek ini ya. Sambil berjalan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bisa ditanyakan. Bisa searching di HP juga ya, sambil Anda mencari kira-kira apa yang harus Anda lakukan. Ya, silakan dipikirkan misalnya kalimat yang mau digunakan untuk mengkampanyekan itu kira-kira apa begitu ya. Silakan dipikirkan. Terutama untuk mengedukasi orang gitu. Kalau kalian ingin melihat bagaimana bentuk kampanyenya, bisa sambil melihat contoh di YouTube misalnya begitu ya. Tapi itu hanya sebagai referensi saja ya. Contoh bentuk kampanyenya seperti apa begitu, itu sebagai referensi saja. Tinggal Anda bisa ini kan, berdasarkan kreativitas kalian. Jadwal ya, lembaran jadwal pelaksanaan. Silakan nanti diisi di bagian jadwal pelaksanaan di LKPD yang sudah Bapak berikan di situ ya.
Dipikirkan kalimat-kalimat misalnya yang digunakan untuk mengkampanyekan, misalnya untuk menghindari virus HIV misalnya begitu ya. Itu caranya seperti apa? Silahkan Anda pikirkan. Anda diskusikan dengan teman-teman dalam kelompok kalian. Kelompok ini sudah, Cindy? Sudah ya? Jadwalnya sudah ditentukan? Sama rangkaian videonya udah juga. Jadi intinya nanti kalian buatkan rancangan kira-kira nanti siapa yang mendesain ini, siapa yang misalnya ngomong gitu ya, siapa yang tag bagian ini. Kalian tentang apa tadi? Tentang COVID. COVID ya, gerakan 5M ya. Gerakan 5M itu Apa lagi 3S, Pak? 3S. Oke ya, baik itu lebih bagus. Jadi selain 5M ada tambah 3S lagi ya. Nanti 3S apa ya nanti saat kalian presentasi menyampaikan ya. Tidak usah disampaikan sekarang ya. Baik, untuk durasi waktu pembuatan videonya itu jangan hanya misalnya hanya 1 menit tetapi yang mau disampaikan tidak tersampaikan. Jadi bisa beberapa menit, mungkin 5 menit kah atau 5 sampai 6 menit atau 4 sampai 7 menit begitu ya. Nanti silakan Anda bisa mengaturnya. Intinya pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan pencegahan terhadap virus yang sudah diberikan di LKPD-nya masing-masing itu bisa tersampaikan. Mungkin sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, ada yang mau bertanya terlebih dahulu dari masing-masing kelompok. Silakan. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Baik, kelompoknya ini bisa? Bisa ya? Kelompok yang belakang? Bisa ya? Coba kalian lihat bersama, di bagian lembaran terakhir itu ada sistematika penulisan laporan proyek. Kalian bisa membuat laporan ya, laporan singkat berkaitan dengan proses pembuatan dari awal proyek yang kalian buat ini. Poin-poin yang perlu kalian perhatikan di sana begitu ya. Mulai dari ada cover, latar belakang, nama proyeknya apa sesuai dengan judulnya masing-masing tadi ya. Kira-kira tujuan dibuat itu untuk apa? Terus waktu dan pelaksanaan itu tadi kita sudah desain waktunya, jadwalnya seperti apa tadi sudah kalian buat di sana. Nanti baru buat refleksi, penutup dan juga jangan lupa ya, karena ini bentuk project maka ada dokumentasi berupa foto-foto ataupun video ya. Jadi itu kurang lebih sistematika untuk pembuatan pelaporan tersebut. Karena hari ini kalian sudah menyelesaikan untuk rancangan dari project yang nanti akan kita presentasikan bersama, maka tadi kita rancang dulu kira-kira kapan kalian mau mulai. Maka setelah pembelajaran hari ini, maka nanti kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian itu di rumah. Anda bisa berkumpul dengan temanmu dalam satu kelompok lagi, atau sepulang sekolah nanti ketemu di mana begitu ya, untuk bisa melakukan proses pembuatan proyek yang hari ini sudah kalian rancang bersama tadi ya. Dan yang tentu sudah kalian sepakati bersama bagaimana bentuk rancangan dari proyek tersebut. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan proyek ini? Ya, silakan. Untuk apakah semua anggota kelompok maju atau hanya perwakilan? Ya, baik. Jadi begini ya, bisa 1 atau 2 orang maju. Maju semua pun itu lebih bagus, begitu ya. Tapi salah satunya nanti dia akan menyampaikan ketika presentasinya nanti adalah dia harus menyampaikan setidaknya proses yang sudah mereka lalui bersama dalam proses pembuatan video tersebut. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak harapkan semua proyek ini bisa selesai ya, bisa selesai dengan baik. Kalaupun misalnya kalian mengalami kendala dalam proses pembuatan proyek tersebut, bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain ya. Bisa juga komunikasi dengan Bapak lewat WA group ya, ataupun lewat
japri dan seterusnya, apa yang menjadi kendala begitu ya, agar nanti saat proses presentasi di pertemuan selanjutnya nanti itu kalian bisa menampilkan yang terbaik untuk menyampaikan hasil proyek kalian nanti. Dan harapannya proyek yang kalian buat ini itu bisa mengedukasi masyarakat, itu yang paling penting. Misalnya bisa Anda tampilkan di YouTube Anda kah begitu ya, atau di medsos, di Facebook dan seterusnya. Jadi karena kita bisa mengedukasi orang berkaitan dengan pencegahan terhadap virus. Hari ini kalian bisa menyampaikan ya, bisa mempresentasikan begitu ya dengan teman-temanmu apa yang sudah menjadi hasil karya kalian. Masalah bagus dan tidaknya begitu ya. Masalah mungkin belepotan ngomong dan seterusnya, itulah proses belajar. Itulah proses belajar. Maka dari itu dalam proses pembelajaran itu memang tidak ada yang sempurna. Jadi kita belajar dari hal yang salah, nanti kalau ada kesalahan nanti tinggal kita perbaiki. Itulah proses belajar. Secara teknisnya nanti adalah kalian nanti silakan bisa bergilir dari kelompok mana untuk bisa menyampaikan hasil presentasi daripada proyek yang sudah kalian rancang. Bapak juga minta peserta didik misalnya ada yang memberikan mungkin respon ya, ataupun tanggapan dari apa yang teman-teman kamu sampaikan di depan. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa masukan, ataupun bisa berupa saran perbaikan ke depannya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan sebelum perwakilan dari masing-masing kelompok untuk bisa menyampaikan presentasinya di depan. Ya, nanti sistemnya adalah silakan semua kelompok itu maju di depan, maju ke depan untuk mempresentasikan, memperkenalkan diri, kira-kira apa yang sudah kalian buat. Setelah kalian menyampaikan bagaimana proses pembuatan dan seterusnya secara garis besar, baru Anda sampaikan video yang kalian buat itu di depan teman-temanmu untuk bisa kita saksikan bersama. Sekarang Bapak minta dari kelompoknya Niki terlebih dahulu. Hello. 안녕하세요. Konnichiwa. Tachihao, perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai upaya pencegahan virus dengue atau virus demam berdarah yang sudah banyak sekali beredar di masyarakat. Membuat video proyek kampanye upaya pencegahan virus demam berdarah yang dimana pada tanggal 23 kemarin sudah kami lakukan. Yang pertama ada perencanaan video, yang kedua mencari literatur atau informasi yang terkait dengan virus tersebut, yang ketiga kami membuat konsep video, yang keempat ada survei lokasi perekaman yang dimana lokasi perekamannya ini juga di sekitar sekolah, kemudian ada take video pada saat jam pulang sekolah, dan yang terakhir pada tanggal 23 kami melakukan editing video. Sehingga pada hari ini tanggal 24 Januari kami mampu untuk membuat finishing dari videonya dan kemudian mempresentasikannya ke depan teman-teman sekalian. Jadi tanpa nunggu lebih lama lagi, kami akan tampilkan video dari kelompok kami. Virus Aedes aegypti. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok yang pertama nampil ya. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, jadi itu tadi teman-teman video kampanye upaya pencegahan virus demam berdarah dari kelompok kami. Sekiranya teman-teman ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, memberikan kritik, saran dan juga pertanyaan, kami persilahkan. Tadi di video kalau tidak salah kalian menyebutkan bahwa demam berdarah itu berasal dari virus Aedes aegypti. Nah, kalau seingat saya, virus demam berdarah itu karena virus yang dinamakan virus dengue. Nah, jadi bagaimana penjelasan kalian mengenai hal tersebut? Terima kasih. Jadi kami juga mau klarifikasikan kembali bahwa untuk nama virus sendiri yang benar-benar nama virusnya itu virus dengue. Ini ada sedikit kesalahan pada pembuatan skrip sehingga kami mengira bahwa nama virusnya adalah virus Aedes aegypti, di mana Aedes aegypti itu sendiri adalah spesies atau jenis lain dari nyamuk. Gitu teman-teman. Tadi ada yang menyanggah atau ada yang bertanya begitu ya. Kenapa ini itu mereka sudah menyatakan memang ada kesalahan di skripnya begitu ya. Tapi itulah tadi Bapak bilang dari awal namanya proses belajar ya.
Jadi salah tidak masalah, tapi bisa kita perbaiki. Inilah gunanya belajar, jadi kita berproses bersama. Jadi nanti kalau juga ada teman yang lain nanti mungkin ada ini, silahkan diberikan sanggahan atau masukan nanti agar menjadi perbaikan kita ke depan. Halo semuanya, Shalom Aleihim. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Cindy Felicia Susanto. Kami ingin memaparkan sedikit informasi yang tidak kami tampilkan pada video yang kami buat. Nah, virus corona sendiri lebih dikenal dengan nama corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular pada manusia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa virus corona sendiri itu menyerang pada manusia bukan pada hewan. Corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Jadi dalam video ini kami menjelaskan virus corona itu apa sih, gejalanya di mana dan pencegahannya itu bagaimana. Nah, teman-teman silahkan disaksikan dan ditonton. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Hindari COVID-19, bawa vaksin. Bye. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Oke, jadi teman-teman, sekian video yang kami buat kemarin. Sekian dari kami, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan saya lebih kepada saat COVID dulu tuh kira-kira kalian ada nggak sih pesan dan kesan yang ditinggalkan setelah kita melewati masa-masa penuh perjuangan itu? Terima kasih. Kita mengambil sisi positifnya, karena adanya COVID-19, kita tuh lebih bisa memakai handphone dalam untuk belajar. Mungkin sekian pesan dan pesan kami. Terima kasih dan Shalom Aleihim. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Cindy dan teman-temannya. Shalom Aleihim semuanya. Jadi kami di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana bahaya rabies dan apa sih itu rabies, kemudian penanganannya. Rabies adalah suatu virus mematikan yang menyebar ke manusia. Dan dari virus yang paling menyebabkan rabies atau penyakit anjing adalah merupakan penyakit menular yang menyerang sangat besar pada manusia. Baik teman-teman, sekiranya video yang kurang sempurna ini kami persembahkan kepada kalian. Terima kasih karena telah menyaksikan. Dan mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan, boleh dipersilahkan. Saya ingin menanyakan, kan di sini ada beberapa teman kita yang mau melihara hewan peliharaan seperti anjing. Nah, mereka ini kan udah memberikan vaksin pada anjingnya. Tetapi jika anjing tersebut kena gigitan anjing lain, apakah ada indikasi anjing tersebut akan terkena virus rabies? Terima kasih. Walaupun anjing yang kita pelihara sudah kita vaksin ataupun sudah kita jaga dengan sebaik mungkin, namun jika ia tetap terkena gigitan daripada anjing lain yang terinfeksi dengan rabies, maka untuk potensi menularkan rabiesnya itu akan tetap ada. Itu tergantung bagaimana kita melihat bagaimana anjing kita berperilaku. Kalau misalnya rabies itu dia akan bersifat lebih agresif, kemudian mengeluarkan air liur yang banyak dan juga cenderung menghindari air. Terima kasih, mungkin bisa ditambahin lagi. Gimana sih caranya seandainya kita mempunyai hewan peliharaan dan kita ini mau memberikan vaksin kepada hewan tersebut? Nah, untuk vaksin rabies sendiri biasanya diberikan 1 tahun sekali. Untuk vaksinnya kita bisa lihat daripada info di dinas kesehatan. Kemarin tuh ada petugasnya langsung datang ke kampung. Jadi anjingnya tuh kayak dikumpulkan dalam satu kerumunan, terus mereka suntik sampai ramai gitu. Habis itu mereka ada dikasih kalung warna kuning, nggak salah saya. Jadi itu tandanya anjingnya udah divaksin. Baik, terima kasih atas tambahannya Cindy, sangat berguna bagi kita semua ya. Kami kelompok 4 mohon izin undur diri. Terima kasih dan Shalom Aleihim. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya, ya kelompok mereka Dina. Silakan. Kami dari kelompok 3, kami hari ini membahas tentang virus HIV. Nah, nama proyek kami adalah GARIS. GARIS adalah Gerakan Anti HIV, Risiko dan Stigma. Teman-teman pasti akan paham setelah menonton video kami. Perbedaan HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kelompok tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Alangkah
bagi yang ada saran, tanggapan, ataupun tambahan lainnya dipersilakan. Pada masa saat ini kan ya kita tahu yang namanya seks bebas itu sangat sering kali ditemui. Nah, gimana sih pendapat kalian tentang kejadian yang sangat miris di Indonesia ini sendiri? Terima kasih. Hal yang bisa kita lakukan hanyalah mengedukasi dan mengingatkan mereka bahwa hal itu tidak seharusnya dilakukan. Yang paling penting adalah kita dapat menjaga diri kita sendiri. Jadi dimulai dari diri sendiri, baru kita mulai menyelamatkan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Pertanyaan saya, kira-kira ada batasan umur nggak sih untuk orang bisa terkena HIV? Misalnya 12 tahun nih, oh dia belum bisa kena HIV, tapi dia udah ngelakuin seks bebas gitu. Setahu kami, HIV itu tidak memandang umur. Kalau orang itu sudah berhubungan seks dengan orang yang terkena penyakit tersebut, maka dia juga akan terjangkit. Sekian dari kami. Terima kasih. Penyebaran virus ini tidak hanya juga bisa melalui gonta-ganti pasangan, tapi juga bisa dari jarum suntik. Itu penyebaran ini kan bisa melalui ibu hamil. Nah, jadi anak yang masih kecil pun juga tetap bisa terjangkit HIV. Penularan dari ibu menyusui itu bagaimana? Apakah bayi juga bisa terkena HIV? Bayinya kan tinggal di dalam perut ibunya dong. Kalau ibunya terjangkit, udah pasti anaknya juga terjangkit. Pertanyaannya, ciri-ciri kalau dari bayi itu gimana sih? Sebenarnya yang lebih merasakan gejalanya atau ciri-cirinya itu lebih kepada ibunya sih. Anaknya tuh bisa kita bisa tahu anaknya sudah mengidap HIV karena saat kehamilan pasti ibunya sudah dites apakah dia ini memiliki penyakit atau tidak. Nah, dari situ kita bisa mengetahuinya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok yang terakhir ya. Untuk presentasi hari ini, Bapak rasa cukup hasil dari proyek yang sudah kalian buat, yang tentunya kita semua berharap bahwa apa yang sudah kalian buat walaupun simple dan sederhana, tetapi bisa memberikan edukasi kepada orang lain. Oke, sekarang mari coba kita simpulkan bersama ya. Kalau kita membuat sebuah kesimpulan, yang pertama apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap virus HIV tadi? Tidak melakukan hubungan seks bebas atau gonta-ganti pasangan. Nah, jangan menggunakan barang bekas orang lain kayak jarum suntik, handuk atau pakaian yang orang yang sudah terkena virus HIV. Kalau untuk virus corona tadi, kira-kira apa pencegahan yang harus dilakukan? Iya. Intinya melakukan gerakan 5M ya. Ada menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, menghindari mobilitas ya. Terus satu lagi menghindari kerumunan. Nah, begitu juga dengan virus-virus yang lain ya. Jadi intinya bahwa sebenarnya semua virus ada proses pencegahannya. Tergantung kita mau apa tidak. Belajar bagaimana cara mencegah terhadap virus yang ada begitu. Jadi jangan terlalu membuat kita takut. Takut boleh, tapi kita harus tahu pencegahannya. Selanjutnya Bapak akan memberikan refleksi pada kalian ya. Nanti silakan kalian isi masing-masing ya berdasarkan materi pembelajaran hari ini. Ya, silakan diisi ya, diisi berdasarkan apa yang Anda pahami ya, apa yang Anda ketahui. Kalau misalnya ada hal yang memang tidak Anda pahami, silakan dijelaskan di situ. Ya, silakan Anda tulis karena nanti itu akan menjadi evaluasi Bapak untuk proses pembelajaran selanjutnya. Baik, sambil menyelesaikan refleksi, nanti Bapak ingin melihat berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan, pemahaman kita tentang itu, maka silakan nanti Anda kerjakan ini, tinggal dilingkari saja. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan terpisah ya, refleksi sendiri. Yang soalnya sebelah sini. Jadi kita sudah berproses bersama, belajar bersama, dan harapannya apa yang sudah kita pelajari bersama, yang sudah kalian presentasikan begitu ya, proses pencegahan terhadap virus itu nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu harapan daripada Bapak dan juga tentu harapan kita bersama. Baik, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita hari ini. Bapak akhiri, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu karena tadi dibuka dengan doa, sekarang kita berdoa lagi. Ya, silakan Agus pimpin kita lagi dalam doa. Ya, silakan siapkan. Ucapkan terima kasih. Oke,